Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang eta manggala muttamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta bapak ibu, saudara-saudari semuanya. Selamat sore, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, sebentar ya. Tantangannya banyak ceramah sore hari ini. Coba dicek sudah nyala belum itu. Sempit begitu pasti jatuh. Kalau jatuh harus saya yang bayar. Kalau di supermarket kan rusak berarti membeli. Ya Bapak Ibu Saudara, selamat sore semuanya. Sekali lagi Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini penuh kebahagiaan, penuh semangat. Umat Buddha hadir dari banyak tempat. Hadir juga dari Solo ya. Selain dari Klaten, mungkin dari tempat yang jauh juga hadir. Bapak Ibu Saudara, kami para biku baru menyelesaikan masa wasa, yang mana masa wasa adalah masa musim hujan. Para biku jarang berpergian. Kenapa demikian? Karena 2600 tahun yang lalu di India, kalau musim hujan itu sulit berpergian karena jalan-jalannya itu penuh dengan air. Para biku juga tinggalnya di pinggiran hutan. Akan muncul ular-ular ataupun kalajengking ya, oleh karena itu sulit untuk melakukan perjalanan. Karena zaman dulu kalau berjalan harus istirahat ya, istirahatnya kalau di pinggiran hutan di masa musim hujan cukup membahayakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, para biku tidak banyak berpergian. Kalau berpergian pun maksimal 7 hari. Dan ada syarat-syaratnya. Yang diizinkan oleh Sang Buddha, yang pertama keluar untuk mengajarkan Dhamma. Yang kedua, boleh keluar kalau orang tua kandung sakit, menjenguk orang tua. Boleh keluar kalau ada biku yang sakit, pergi untuk merawat. Boleh keluar kalau ada biku yang berpikir ingin lepas jubah. Jadi kita perlu ke sana untuk menasehati ya. Dan hal-hal lainnya yang diizinkan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, tepat
tanggal 29 Oktober yang lalu para biku keluar wasa. Sejak 29 Oktober, setelah para biku keluar wasa, 1 bulan lebih kurang disebut masa Katina. Ya, ini kita sudah masuk masa Katina. Bapak Ibu Saudara, umat Buddha di seluruh dunia merayakan 4 hari raya. Hari rayanya Sang Buddha kita sebut sebagai Waisak. Benar ya? Hari rayanya Sang Dhamma disebut Asada, karena Asada itu pertama kali berputarnya roda Dhamma. Hari rayanya Sangga Maga Puja, 1250 biku berkumpul bersama. Jadi Bapak Ibu Saudara, sudah ada hari raya Sang Buddha, Sang Dhamma, dan Sang Sangga. Lalu Bapak Ibu Saudara, umat juga tidak boleh kalah. Begitu ya? Umat juga buat hari rayanya umat. Hari rayanya umat itulah disebut Katina. Karena Katina juga disebut pestanya umat untuk berdana. Ya. Jadi Bapak Ibu lengkaplah sudah. Buddha, Dhamma, Sangga, Upasaka dan Upasika. Uniknya Bapak Ibu Saudara, hari raya ini seperti, kalau Bapak hitung-hitung lebih kurang setiap 3 bulan sekali ada hari raya. Ya. Jadi setahun 4 kali itu seperti hampir 3 bulan sekali. Nah, saya berpikir-pikir, manfaatnya apa Bapak Ibu 4 hari raya ini? Manfaatnya adalah kalau seseorang seberapa jarang pun ke wihara, ya setidak-tidaknya 4 kali setahun. Begitu ya? Ya. Ini banyak yang tertawa, mungkin ini yang tertawa yang 4 kali setahun ya. Oh enggak ya, wah syukur ya. Yang rajin ya. 4 kali setahun minimal. Dan 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Sehingga setiap datang ke wihara ingat kembali kepada Sang Tiratana. Jadinya kita tidak berbuat jahat. Ada pagar yang menjaga diri dengan baik. Setelah 3 bulan spiritual sudah berkurang, datang lagi ke wihara. Datang lagi ke wihara. Tapi kalau Bapak Ibu ke wihara setiap minggu, lebih bagus lagi ya. Bante mau setiap hari boleh enggak ke wihara? Boleh ya. Daftar aja jadi biku ya. Bapak Ibu Saudara, umat Buddha di masa Katina menggunakan kesempatan yang luar biasa ini untuk berdana catu pacaya. Dalam bahasa Pali 4 pacaya. 4 pacaya ini apa? Jubah, makanan, obat-obatan, tempat tinggal. Ini disebut catu pacaya ya. Bagaimana berdana 4 kebutuhan ini? Kalau zaman sekarang ya Bapak Ibu ada yang berdana jubah. Kalau makanan pagi atau siang ya. Lalu obat-obatan kadang sudah dibungkus parcel begitu ya, di dalamnya sudah lengkap. Lalu ada yang datang berdana sedikit untuk wihara. Nah itu untuk ini, keberlangsungan wihara. Karena wihara ini menggunakan biaya. Lampu, kipas angin ya. Kemudian renovasi. Nah jadi Bapak Ibu Saudara itu disebut catu pacaya. Di antara keempat ini Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya ingin membahas cukup banyak mengenai dana makanan. Yang sayangnya di Indonesia sudah tidak bisa sering kita lakukan. Sebenarnya dana makanan kepada para biku itu ada kegiatan khususnya, namanya pindapata. Betul ya? Ya, saya yakin Bapak Ibu pernah praktik pindapata, hanya tidak sering. Bapak Ibu Saudara, pindapata Bapak Ibu Saudara adalah salah satu praktek para biku yang menurut saya manfaatnya besar sekali. Kenapa manfaatnya besar sekali?
Karena Bapak Ibu Saudara, dengan adanya praktik pindapata, ini dengar baik-baik ya, setelah ini pesannya penting. Dengan adanya praktik pindapata, ajaran Sang Buddha bisa menyebar ke seluruh dunia. Hah? Apa hubungannya Bante? Betul ya? Apa hubungannya? Masa kalau saya setiap pagi dana sayur bayam ke mangkuknya Bante, agama Buddha bisa menyebar ke seluruh dunia. Maksudnya apa? Bapak Ibu Saudara, saat ini ajaran Sang Buddha menjadi ajaran ketiga terbesar di seluruh dunia. Iya, dengan jumlah pemeluk 500 juta jiwa. Di Indonesia Bapak Ibu, Indonesia itu ada 270 juta jiwa lebih kurang menurut pemerintah. Saya belum pernah hitung ya. Lebih kurang 270 juta jiwa. Umat Buddhanya hanya 0,7%. Kalau dihitung-hitung lebih kurang 2 juta saja. Ya, dari 270 juta, 2 juta tok. Sedikit sekali ini. Tapi kata Bante, ketiga terbesar di Indonesia, 500 juta jiwa. Saya cuma ketemu ini beberapa ratus saja. Sisanya di mana Bante? Begitu ya. Karena kebetulan kita tinggal di negara mayoritas bukan agama Buddha. Sedangkan di Asia Tenggara Bapak Ibu, di Asia Tenggara agama Buddha itu 40%, agama Islam 45%. 10 negara ASEAN, 10 negara ASEAN itu negara Islam, negara Indonesia, Brunei, Malaysia, betul ya? Negara Buddhis di mana Bante? Thailand, Burma, Vietnam, Laos, Singapura. Banyak Bapak Ibu. Jadi Islam 45%, Buddhis 40%. Jadi Bapak Ibu, kita jangan merasa kecil. Kita hanya tempatnya salah gitu ya. Kalau pindah ke negara yang mayoritas Buddhis ya jadi banyak. Thailand satu negara Bapak Ibu ada 80 juta jiwa, 90% Buddhis. Ya, 90% Buddhis. 9 kali 8 72. Jadi 72 juta jiwa Buddhis negara Thailand. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya dengan Pindapata? Sang Buddha pada zamannya Bapak Ibu Saudara, beliau memberi perintah kepada para biku. Para biku, mengembaralah. Dan setiap bertemu persimpangan, janganlah jalan berdua. Demi kasih sayang kepada semua makhluk hidup. Jadi para biku itu mengembara Bapak Ibu. Setiap bertemu persimpangan, berpisah. Sehingga para biku yang jumlahnya mengembara 50 orang, semakin jauh grupnya semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Para biku terus berjalan ke tempat yang jauh. Tapi yang tidak mungkin ya, nanti saya pulang dengan Bante Medacito ke Wihara Mendut. Ketemu persimpangan, Bante Medacito tidak boleh ikut saya. Setiap ketemu persimpangan, Bante jalan sendiri ya. Tidak mungkin. Tapi di zaman Sang Buddha dulu itu dipraktekkan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kalau para biku harus pergi ke tempat yang sangat jauh, bekalnya mau seberapa banyak? Betul ya? Kalau mau jalan ke tempat yang sangat jauh, bekalnya seberapa banyak? Tidak perlu. Bekalnya bawa mangkok tok. Kenapa? Nanti bisa pindah patah. Betul ya? Iya, berkat itulah ajaran Buddha menyebar sampai sangat jauh. Karena para biku tidak perlu bekal yang banyak. Setiap pagi keluarkan mangkuk, jalan pindah patah, umat berdana. Setelah itu para biku bisa makan.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, ajaran Buddha menyebar sampai dari India naik ke atas. Di atas India itu ada Tiongkok, Jepang, Korea, bahkan pada zaman dulu sampai Afghanistan, Timur Tengah. Lalu agama Buddha turun ke bawah Bapak Ibu. Di bawah India ada apa? Ada Burma, ada Thailand, Vietnam, turun lagi Indonesia. Tapi 0,7% Bante sekarang. Kalau dulu kan banyak, betul ya? Dulu Nusantara adalah kerajaan-kerajaan Buddhis yang besar-besar. Masih banyak peninggalannya, Candi Borobudur, Candi Prambanan, betul ya Bapak Ibu Saudara? Saat ini turun lagi ke bawah. Di bawah Indonesia ada Australia. Agama Buddha juga berkembang cukup pesat di Australia. Dan zaman sekarang ajaran Sang Buddha berkembang sampai Nepal, Tibet, Eropa, masuk ke Jerman, masuk ke Amerika, masuk ke Inggris. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi agama Buddha bisa dikatakan hampir ada di setiap tempat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ajaran Buddha bisa berkembang sampai sebegitu pesat? Karena dua hal. Dua hal itu adalah, yang pertama, para biku sangat semangat mengajarkan Dharma. Yang kedua, umat Buddha sangat mendukung Sangha. Betul ya? Berkat kedua kerjasama ini, ajaran Buddha terus berkembang. Dan ajaran Buddha begitu indah, mengajarkan cinta kasih ke banyak tempat. Kalau desa-desa, kota-kota banyak yang mempelajari ajaran Dharma, maka di sana tidak ada perang. Diharapkan tidak ada perang. Kalaupun berselisih, cepat selesai. Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut bagaimana Dhamma menerangi dunia. Bapak Ibu Saudara, cerita para biku sangat semangat mengajarkan Dharma. Bapak Ibu tahu, saat ini saya di Klaten. Tadi pagi saya di mana Bapak Ibu Saudara? Nah, silahkan Bapak Ibu renungkan dulu. Tadi pagi saya di mana ya? Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ada di Klaten. Tadi pagi saya masih di Palembang Bapak Ibu. Beneran. Saya naik pesawat pagi jam 9, tiba di Yogyakarta Kulon Progo jam 11. Cepat-cepat makan siang. Setelah makan siang, dengan mobil berangkat ke sini, langsung bandara, langsung Klaten. Dan selama di mobil tidak istirahat. Kenapa Bante tidak mau istirahat saja? Karena di dalam mobil ramai. Ada para samanera, ada para Bante. Jadi kita berdiskusi, bercerita sepanjang jalan sampai Klaten. Betul ya? Jadi Bapak Ibu Saudara, capeknya masih sangat terasa. Ini keringatnya keringat Palembang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, tapi penuh kebahagiaan. Hari ini mengajarkan Dharma, membawa kebijaksanaan untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, para biku begitu semangat mengajar Dharma, umat Buddha begitu semangat mendukung Sangha. Mengenai Pindapata, saya punya satu pertanyaan. Bante, bagaimana? Karena tadi Bante cerita, para biku mengembara membawa bol, betul ya? Mengembara dari desa ke desa, kota ke kota. Pertanyaannya adalah, kalau biku tersebut tiba di tempat yang belum ada umat Buddhanya, siapa yang berdana? Betul ya? Nah, tidak ada yang kenal ajaran Sang Buddha. Bawa mangkok tok, jalan ke pasar, siapa yang berdana? Kalau begitu Bante, bagaimana agama Buddha menyebar sampai jauh? Karena kalau nggak ketemu umat Buddha bagaimana?
Ternyata Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha sungguh bijaksana. Di dalam Winaya ataupun di dalam kitab lainnya, Sang Buddha memberi petunjuk. Jikalau seorang biku berpindah patah dan di daerah sana tidak ada yang memahami, maka cara seorang biku adalah berdiam di depan rumah umat atau rumah perumah tangga cukup lama. Berdiri diam saja, tidak berbicara sepatah kata pun, diam saja, cukup lama. Diharapkan nanti mendapatkan makanan. Lalu Bapak Ibu Saudara, apakah ini benar? Begitu ya. Satu ketika ada seorang biku, nama beliau adalah Bante Damaudo Mahatera. Sudah sangat senior. Beliau telah meninggal sekitar 3 tahun yang lalu. Beliau menjadi biku di Thailand, kemudian belajar di Wihara Hutan Internasional, namanya adalah Wat Pa Nanachat. Di dalamnya itu biku-bikunya semua orang barat, orang luar negeri. Bapak Ibu Saudara, 9 tahun beliau di sana, kemudian beliau memutuskan pulang ke tempat tinggalnya sendiri. Beliau tinggal di daerah Ipoh, Perak di Malaysia. Pertama kali beliau pulang di sana, tidak ada orang yang memahami ajaran Buddha Theravada. Tidak ada. Wihara Theravada tidak ada. Jadi ini cerita mungkin sudah 30 tahun yang lalu. Beliau memutuskan untuk tidurnya di goa. Lalu setiap pagi pindah patah ke pasar. Nah, paginya beliau membawa mangkok turun ke pasar. Sebegitu sampai di pasar Bapak Ibu Saudara, semua orang heran. Mereka berpikir ini orang suku dari hutan pedalaman. Iya, itu orang suku dari mana itu? Orang suku dari mana? Saya pernah mengalami Bapak Ibu, tapi tidak sampai segawat itu. Saya pernah, karena menjadi ketua panitia Pabaja, berangkat ke Yogyakarta mengambil alat tulis. Sampai di toko alat tulis, mau cari buku tulis, ya, pen untuk peserta Pabaja, ada anak kecil Bapak Ibu. Lalu anak kecilnya lihat saya, lalu nanya mamanya, "Mama, itu apa? Bukan itu siapa? Itu apa?" Jadi saya bukan manusia Bapak Ibu ya. Anak kecil itu saking herannya melihat saya, "Mama, itu apa?" Mamanya, jangan begitu. Ini namanya biksu gitu ya. Untung mamanya tahu ya. Kalau mamanya juga enggak tahu, itu apa? Mama juga enggak tahu gitu. Terpaksa saya harus jawab, "Saya alien, Bu," gitu ya. Karena pertanyaannya itu apa, bukan itu siapa. Lalu Bapak Ibu Saudara, beliau membawa mangkuk, jalan ke pasar, semua orang terheran-heran. Lalu beliau jalan dengan penuh kewibawaan, anggun, tenang, damai, pindah patah, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berdana Bapak Ibu. Jalan dari start sampai akhir, nggak dapat apa-apa. Balik lagi, kan begitu ya? Pantang menyerah. Sudah sampai ujung pasar, balik lagi. Dari ujung, balik ke awal. Nggak dapat apa-apa juga. Akhirnya bagaimana? Beliau ingat petunjuk Sang Buddha. Diam di depan rumah perumah tangga. Tapi beliau itu lebih kreatif. Beliau berdiri di depan orang yang jualan nasi lemak ya. Nah, di Malaysia nasi lemak, di sini nasi uduk. Pintar juga beliau. Bukan milih rumahnya umat, milih yang jual nasi uduk. Nah, terus diam aja. Setelah diam lama, mereka semua terheran-heran. Itu dia mau apa? Dia mau apa? Lalu bosnya bilang, "Kasih uang itu, kasih uang." Karena namanya orang megang mangkok begitu ya, diem gitu. Biasanya mintanya uang, betul ya? Kasih uang, kasih uang. Lalu karyawannya datang bawa uang. Nah, karena
bowl itu ada tutupnya, karyawannya datang bawa uang, beliaunya diam aja. Pak, ini Pak, ambil Pak, ambil. Pak, ini Pak untuk Bapak, silahkan untuk makan. Orangnya balik, bosnya tanya, lah kenapa? Dia ndak mau uang. Heran saya, orang aneh. Coba, siapa yang nggak mau uang? Betul ya? Ada orang nggak mau uang ya? Ambil Pak, ambil. Belinya diem. Tapi nggak mau pergi. Nggak mau pergi, dikasih uang nggak mau, tapi nggak mau pergi. Akhirnya ada satu karyawan yang kreatif juga. Dia mungkin mau makanan. Akhirnya mereka mengambil kue. Sebegitu yang bawa kue ini mendekat, Bapak Ibu Saudara, bantenya buka bowl. Oh, maunya kue, begitu ya? Terus dimasukin kue, klek. Nggak ngucap terima kasih. Karena Pindapata yang sebenarnya itu tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Iya, itu yang sebenarnya. Kenapa? Sang Buddha khawatir kalau biku ada banyak, nanti umat jadi pilih kasih. Karena kalau ada biku setiap diberi makanan, bikunya mengatakan, anumodana Bapak, anumodana Ibu, semoga panjang umur, sehat, rezekinya banyak, cita-cita tercapai, sukses, sadu. Tapi ada bante ketiga, bante keempat, Bapak Ibu kasih kue, anumodana, jalan. Besok Bapak Ibu pilih yang mana? Yang panjang doanya, betul ya? Panjang umur, sukses, sehat, cita-cita tercapai, sadu, sadu bante. Lalu bante yang tadi lewat, diam aja, kasih lewat dulu, nunggu bante yang doanya panjang, betul ya? Lama-lama bisa jadi begitu. Ini beneran ya, karena di Thailand terjadi. Di Thailand itu ada biku yang kalau diberi makanan doanya panjang, ada biku yang kalau diberi makanan doanya sedikit, begitu ya. Tapi tergantung wihara. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha meminta para biku kalau Pindapata diam saja, supaya umat tidak pilih-pilih biku. Jadi beliau mempraktekkan, setelah diberi kue, diam saja, tutup bowlnya, jalan ke toko sebelah. Nah, toko sebelah itu jual mie tiaw. Beliaunya diam lagi, tidak mau pergi. Tapi toko yang pertama ngasih tahu toko kedua, dia mau kue. Oh, dia mau kue, mereka kasihlah kue. Begitu dapat kue, bantenya jalan lagi ke toko sebelah. Dia mau kue, dikasih kue. Bapak Ibu Saudara, dari toko awal sampai toko akhir kue semua, begitu ya. Lalu beliau pulang, tinggal di goa. Bahkan awalnya beliau itu minum air dari tetesan gua. Tapi beruntung ada seorang kakek-kakek tidak dikenal datang ngomong ke beliaunya, jangan minum air ini, nanti lama-lama ginjalmu rusak. Dia bukan umat Buddha, nggak ngerti. Tidak ada yang mengerti ajaran Dharma, terutama yang sebegitu tua, karena Theravada disebut ajaran tua. Tidak ada yang mengerti. Kakek ini setiap hari membawakan air 1 drigen untuk bantenya. Luar biasa. 1 drigen itu 5 liter, dibawakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara, selama seminggu beliaunya Pindapata di pasar. Setiap hari makan kue. Ya, seminggu ini tidak ada nasi, Bapak Ibu ya. Seminggu makannya kue tok. Lalu setelah seminggu, Bapak Ibu Saudara, datanglah seorang pemuda yang penasaran. Ini orang ini dari mana? Pakaiannya kok aneh, gundul. Ini dari mana ini? Pemuda ini naik ke atas goa, lalu bertanya-tanya ke beliaunya. Barulah beliau menjelaskan, saya adalah seorang pertapa, murid dari Buddha Gautama. Belajar kitab tua, namanya Tripitaka. Lalu mereka diskusi, cerita, bercengkrama, mungkin 1 jam, mungkin 2 jam. Begitu pemuda itu mau pulang, bantenya cepat-cepat ngasih tahu, saudara-saudara, kalau saya ke pasar, namanya Pindapata.
Yang berdana itu tidak harus ngasih kue, begitu ya. Lebih baik jualnya apa, ngasihnya apa. Jadi ndak usah keluar modal. Oh ya baik, mulai besok beliau dapat nasi uduk, ya, dapat mie ayam. Kalau ndak setiap hari makannya kue, setelah 2 tahun Bapak Ibu diabetes, ya. Bapak Ibu Saudara, demikianlah bagaimana pindapata Bapak Ibu Saudara yang kita lihat sebagai praktek sederhana ternyata manfaatnya luar biasa, menjadikan ajaran Buddha menyebar sampai sangat jauh. Bapak Ibu Saudara, sore hari ini Bapak Ibu mempraktikkan dana katina. Saya ingin Bapak Ibu membayangkan sesederhana berdana makanan saja sangat membantu ajaran Buddha Dharma ini bertahan dan menyebar sampai sangat jauh. Tentu dana itu tidak berhenti sampai makanan. Para biku juga perlu obat-obatan, perlu tempat tinggal, juga perlu jubah. Dan hari ini Bapak Ibu dengan penuh kebaikan hati menyokong biku sangga. Bapak Ibu Saudara, setiap tahun umat berdana kepada sangga tidak sedikit. Jumlahnya cukup besar dari seluruh Indonesia, dari yang sepuh-sepuh sampai anak-anak. Kalau di sekolah-sekolah, salah satunya di Tangerang, anak-anak itu ngumpulin celengan. Setelah terkumpul selama setahun didanakan untuk katina. Kadang dananya sama celengannya. Ya, itulah semangat umat Buddha di seluruh Nusantara ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, dana dari umat inilah manfaatnya luar biasa. Wihara-wihara bisa dipertahankan karena wihara itu perlu biaya. Di dalamnya ada karyawan, renovasi, listrik, peralatan. Kemudian setiap tahunnya Sangga Theravada Indonesia melaksanakan pabaja di seluruh Indonesia. Pabaja itu gratis Bapak Ibu. Latihannya 18 hari. Makan pagi, makan siang. 4 hari pertama makanannya tidak pindah patah. Nah Bapak Ibu Saudara, semua pelaksanaan kegiatan-kegiatan ini adalah dana yang terkumpul dari umat Buddha. Para biku melakukan perjalanan, para biku melakukan rapat nasional, ya, untuk biaya transportasi dan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan, Sabba danang, Dhamma danang jinati. Di antara semua dana, dana dharma adalah yang tertinggi. Semua dana yang Bapak Ibu berikan pada masa katina ini adalah dhamma untuk mendukung Buddha Dharma. Oleh karena itu secara tidak langsung Bapak Ibu juga mempraktikkan dana damang jinati. Pemberian dharma adalah yang tertinggi. Dengan menyokong para biku menjadi sehat dan kuat, saya terus melakukan pembinaan. Palembang, dari Palembang nanti ke Klaten. Setelah dari Klaten saya ke Solo 9 November. Dari Solo ke Bali, dari Bali ke Pekalongan. Kalau tubuh saya tidak kuat, saya tidak sanggup melakukan itu. Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan. Bapak Ibu hari ini penuh dengan sangat semangat mempraktikkan ajaran Sang Buddha. Satu kebahagiaan besar ya. Semoga perayaan Hari Katina ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu semuanya. Saya pikir cukup yang ingin saya sampaikan. Kalimat terakhir yang saya catat dalam topik-topik yang ingin saya bawakan ini adalah, tidaklah seseorang berdana, tidaklah seorang umat Buddha berdana hanya untuk mengharapkan karma baik berbuah, tetapi sebaiknya, seyogianya umat Buddha juga berdana
untuk memperindah batin. Berdanalah agar meta, karuna, mudita, UPK dalam batin kita berkembang. Berdanalah sembari belajar untuk melepas. Karena apapun yang kita miliki, tidak ada yang bisa kita bawa ke kelahiran berikutnya. Bapak Ibu silahkan berdana karena mengharapkan karma baik berbuah, tapi jangan berhenti sampai di sana. Berdanalah juga untuk memperindah batin. Selamat merayakan Hari Katina. Semoga Bapak Ibu semakin maju dalam dharma, semakin maju dalam kehidupan. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.